bajunya bersih. Ya, nanti lain kali diingatkan ya, harus sesuai dengan apa peraturan atau jadwal sekolah. Paham? Sudah semua sudah rapi? Coba dicek di kolong meja, di bawah meja ada sampah atau tidak. Baik, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doanya selalu dipimpin oleh Amar ya. Silakan Amar untuk memimpin. Belum belajar kita berdoa. Udah ada lagi mulai. Doa selesai. Nah, hari ini siapa nih yang tidak hadir? Dicek dulu kehadirannya. Siapa? Denny. Kenapa Denny? Oh, Denny sakit. Ada lagi? Rama Ferdiansa kenapa? Rama Ferdiansa izin. Nanti hanya berdua ya yang tidak hadir. Jadi semuanya yang lainnya sudah ada di kelas. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional gitu ya. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Tahu lagu Halo Halo Bandung? Hafal ya? Silakan berdiri lagi biar lebih semangat. Suara masnya dikeluarkan ya semuanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, gitu ya, Ibu mau bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Mendemonstrasikan dari segi apa? Dari segi nilai-nilai kehidupan dalam cerita. Wah, ada yang masih ingat nggak nilai-nilainya apa saja? Nilai sosial, nilai moral, nah, hari ini kita belajar apa, Bu? Hari ini kita tetap masih belajar tentang cerita pendek, tetapi berbeda. Cerita pendeknya berdasarkan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ya. Nah, untuk KD-nya atau kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini yaitu tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, kebetulan Ibu ada contoh, ini adalah buku kumpulan cerita pendek karena kita mengambil bahan ajarnya dari buku kumpulan cerita pendek Kompas ya, atau dari koran Kompas yang dibukukan atau yang diterbitkan. Begitu. Kemudian selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Bu, hari ini kita harus mencapai belajar apa gitu ya. Nah, kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Banyak, ada tema begitu ya. Ada amanat, ada penokohan, ada tokoh, alur, latar hingga sudut. Kemudian ini tujuan pembelajarannya ya, kalian nanti pada akhirnya akan menganalisis salah satu atau satu buah cerita pendek berdasarkan dari unsur-unsur pembangun cerita pendek. Bisa dipahami? Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini Ibu menampilkan gambar. Nah, kami rumah bisa tiba-tiba menjadi sebuah rumah tidak? Tidak. Berarti butuh apa? Butuh proses. Ada yang namanya apa? Kerangka, begitu
gitu ya. Ada yang namanya kira-kira Dharma kalau mau membuat rumah fondasinya apa dulu Dharma? Fondasinya Bu. Harus ada apa dulu? Kita harus menyiapkan apa dulu sih Dharma? Batu Bu. Batu, Semen. semen, tuh. Uang. Uang ternyata hal yang paling penting. Pertama ya, nggak mungkin beli batu, beli semen kalau tidak ada. Nah, berikutnya ini gambar apa? Motor apa nih? Kaliannya ternyata motor NMAX gitu ya. Nah, kalian juga ini kan jurusan TBSM gitu ya. Ini motor tiba-tiba menjadi motor tidak? Ya, ada yang bisa menjawab berarti kerangka motor itu ada apa saja? Mesin. Sasis. Ayo, ada yang Diandra. Berarti kalau mau menjadi sebuah motor harus ada komponen apa, Diandra? Sasis Bu. Rangka. Kerangka, apalagi kelistrikan, lampu, Yang paling utama rodanya Bu. roda, gitu ya. Gimana kalau motor tidak ada rodanya? Nah, betul yang tadi Diandra ucapkan. Di dalam sebuah cerita pendek, ya, atau dalam sebuah karya sastra khususnya novel cerita pendek itu ada yang namanya unsur pembangun, ada yang bersifat implisit dan eksplisit. Berbeda atau sama? Beda ya, dari bahasanya saja, dari namanya saja berbeda, maka ini berbeda. Di sini kita ada kata kunci in. Tapi apa in? Nah, ini tuh ada di dalam. Berarti ada unsur pembangun yang ada di dalam cerita pendek. Kalau X berarti ada yang unsur luar di dalam sebuah cerita pendek. Bu, intrinsik itu seperti apa? Yang tadi sudah Diandra sebutkan. Ada latar, ada alur, ada tokoh, ada penokohan dan sebagainya. Kalau eksplisit itu bagaimana Bu? Yang berada di luar dari karya sastra atau cerita pendek itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya yang seperti kemarin kita laksanakan, yaitu tentang nilai-nilai kehidupan dari cerita pendek, termasuk unsur eksplisit. Itu perbedaannya. Paham? Bisa berkumpul dengan kelompoknya, berdiskusi. Ya, silakan untuk membuat sebuah kelompok. Begitu, silakan. Boleh. Seperti biasa, berkumpul kelompoknya maju ke depan. Kami akan mempresentasikan tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Tema sosial. Jawaban pertanyaan menceritakan tentang kehidupan sosial di sebuah negara. Fungsi bahwa bahasa basi mengandung pengertian adat sopan santun ataupun tata krama pergaulan yang pastinya memiliki konotasi. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Dery. Sebentar, Dery dulu ya. Dari sudut pandang, jadi sudut pandangnya kan ada orang pertama, orang kedua. Jadi yang mana? Itu orang ketiga. Itu menyebutkan kata dia tadi. Tapi saya temukan ada kata saya itu kan orang pertama. Itu tokoh antagonis, pembantu. Cukup. Silakan yang berikutnya, siapa tadi? Ya. Apa bukti kalimat dari tema? Lebih keras lagi suaranya. Apa bukti kalimat dari tema? Apa bukti kalimat dari tema? Bahwa bahasa basi mengandung pengertian adat, sopan santun ataupun tata krama pergaulan yang pastinya memiliki konotasi maupun denotasi serba positif. Bukankah kata-kata sopan santun pergaulan yang
ternyata memang sulit mengarahkan pikiran kita pada sesuatu yang negatif. Mestinya memang begitu. Sudah cukup? Cukup ya? Ada lagi? Silakan kalian boleh membuka handphonenya masing-masing, gitu ya. Silakan dibuka kiriman tugas individu dari kita. Sudah ada? Sudah ada ya? Silakan kalau sudah ada dikerjakan. Kita akan menganalisis cerita pendek yang berjudul Jengkol karya di sini Putu Wijaya, begitu ya. Ini dia sudah kemarin kalian tahu gitu ya cerita pendeknya, tapi berdasarkan unsur-unsur pembangun. Silakan dibuka dan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Ada fondasi-fondasi yang lain, yaitu alur, latar, tema, dan itu mencakup semua menjadikan cerita pendek. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dery. Baik, kita hari ini tadi kata Dery menyimpulkan kita sudah menceritakan atau mempelajari tentang cerita pendek berdasarkan dari unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ternyata di dalam cerita pendek itu ada kerangkanya, gitu ya, ada fondasi-fondasi yang harus diikuti, yang harus kalian ada ketika menjadi sebuah cerita, dari mulai tema sampai dengan sudut pandang, gitu ya. Tadi juga sudah presentasi, sudah saling menanggapi, sudah bagus, gitu ya. Kalian semua sudah bisa menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Untuk berikutnya kita belajar apa Bu? Kita akan belajar tentang cerita pendek, tetapi ke menulis sebuah cerita pendek. Sudah siap? Nah, dari sekarang kalian boleh baca-baca, boleh mencari ide untuk membuat sebuah cerita pendek. Dan silakan untuk Amar bisa dipimpin. Kita selesaikan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Nah, baik, terima kasih.